Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Dewi. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan PPL di tempat saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 2 Sumedang. Maka dari itu, mari kita saksikan dan kita lihat langsung ke kelas. Terima kasih. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat selalu ya. Amin. Apakah sudah sarapan belum ini hari ini? Sudah. Oke, pembelajaran hari ini kita akan belajar sejarah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu ya. Oke, dipimpin oleh Pak. Silakan Pak. Sebelum belajar, mari kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ini hadir semua? Tidak Bu, Siti Aisyah sama Rahmah sakit. Ya, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambutlah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji Indonesia. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Pada pembelajaran sejarah kali ini adalah kita akan membahas tentang proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia. Jadi pelajaran sejarah itu bukan hanya mengenang masa lalu ya, tetapi kita juga banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kejadian masa lampau. Jadi menjadi motivasi buat kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah yang pertama adalah menganalisis masuknya kebudayaan Islam Indonesia dengan tepat sebanyak 85%. Kemudian menyajikan hasil kebudayaan agama Islam ke Indonesia melalui presentasi dengan benar. Jadi sekarang pembelajaran itu adalah menggunakan metode problem based learning ya anak-anak ya. Jadi tujuannya ada dua. Jadi kalian diharapkan mampu menganalisis dan juga mempresentasikan hasil dari kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, sebelumnya apakah masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Apakah masih ingat? Saya Bu, Ingat ya? teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, bagus Rina, betul sekali. Teori-teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan ada 4 teori ya. Siapa yang mau membacakan 4 teori itu? Saya Bu, teori Arab, India, Cina, sama Persia. Oke, alhamdulillah ya sudah hafal semuanya materi-materi sebelumnya ya. Jadi tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang proses masuknya kebudayaan Islam di Indonesia ya. Oke, karena kita sudah ke pembelajaran inti ya, jadi kita akan membahas tentang proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia. Oke, sebelumnya kita melihat dulu video pembelajarannya ya. Jadi kalian amati dulu.
sedang menyaksikan video, apakah kalian ketahui apa itu artinya kebudayaan? Ada yang mau menjelaskan apa itu kebudayaan? Saya Bu. Ya, silakan. Kebudayaan merupakan cara hidup manusia yang berkembang dan dimiliki oleh bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Oke, terima kasih Rika. Bagus sekali sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang akulturasi? Oke, saya Bu. Ya, silakan. Akulturasi merupakan pencampuran budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Oke, baik. Jadi akulturasi itu adalah pencampuran budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Ya, jadi ada percampuran budaya dengan Hindu, Buddha. Kalian di sekitar rumah kalian apakah sudah mengalami akulturasi atau pernah? Sudah. Atau misalnya ada menemukan nggak akulturasi di rumah? Islam dengan Hindu, Buddha. Atau misalnya apa saja? Oke, kita bahas ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang akulturasinya. Oke. Jadi video yang tadi itu yaitu kita membahas tentang seni bangunan, aksara, seni sastra, dan sistem Islam serta apa? Upacara yang ada di video tadi. Jadi kita akan merumuskan masalah. Ibu akan memberikan rumusan masalah terhadap kalian ya. Bagaimana kebudayaan Islam yang sudah berkembang di Indonesia, terutama di daerah tempat tinggal kalian. Oke? Nah, ini rumusan masalah yang Ibu akan bahas ya, yaitu mengapa masuknya kebudayaan Islam mengalami akulturasi, ya. Lalu bentuk akulturasi apa saja yang sudah berkembang hingga saat ini dan masih ada di sekitar rumah kalian. Oke? Nah, untuk memperjelas permasalahan tersebut, kalian akan dibagi kelompok ya untuk mendiskusikan permasalahan dari tentang akulturasi ini. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi anggotanya 3 sampai 4 orang ya. Maka dari itu karena ini secara acak kelompoknya, jadi kita menghitung dari 1 sampai 6 ya. Mulai dari yang di sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang kelompok 1 bergabung dengan yang nomor 1 semua ya. Nomor 2, nomor 3 jadi sesuai dengan urutan nomornya. Oke, silakan bergabung dan ini di sini tempat dengan nomor 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan nah, oke silakan bergabung mulai sekarang. Sudah untuk berkelompok ini? Sudah. Oke, Ibu akan memberikan tugas ya, nomor kerja ke kelompoknya. Jadi kalian isi. Teman kelompoknya kalian sudah duduk dan tentukan ketua dan juga anggotanya ya. Nah, sudah tentukan ketuanya. Sudah. Setelah itu kalian boleh mencari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah berikan di KPD ya. Jadi boleh mencarinya melalui internet atau melalui buku-buku yang relevan. Boleh meminjam bukunya di perpustakaan ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Ya, nanti isi ya. Ketua kelompoknya siapa? Silakan diskusikan ya. Oke, ini kelompok 2 silakan isi dan diskusikan mengenai rumusan masalah yang Ibu berikan ya. Oke, silakan ini kelompok 3 silakan diskusikan apa saja yang diberikan ya. Oke, kelompok 4 silakan isi apa yang diberikan ya. Ada nomor. Kelompok 5 cuma 3 orang ya. Sakit, silakan. Oke, selanjutnya ini kelompok kecil ya, ada 4 orang. Silakan analisis sudah ditentukan untuk kelompoknya. Silakan isi ya.
luas. Sangat tidak bisa kalau hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, yang mana dalam Islam sendiri tidak ada pemaksaan ataupun keterpaksaan bagi umatnya. Semua aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Cakupan yang diajarkan dalam kajian agama Islam sangatlah luas, dan tak ada satupun ilmu yang terlewati dalam kajian agama Islam, semua terjawab dalam Islam. Bahkan Islam sangat menghargai seni dan kebudayaannya. Sesuai dengan sistem penyebaran Islam zaman dahulu, seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Melalui sistem tersebut, masyarakat lebih mudah memahami nilai-nilai Islam melalui seni tanpa adanya kekerasan. Pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa kebudayaan Islam identik dengan seni dan upacara? Tuliskan kebudayaan Islam yang masih melekat di sekitar rumah kalian. Jawabannya yaitu tradisi muludan. Tradisi muludan merupakan tradisi yang sudah mengakar selama ratusan tahun di Indonesia. Sebagai tradisi Islam, muludan banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Di wilayah Sumedang, Jawa Barat, tradisi muludan yang disertai pertunjukan seni tradisi dalam ritualnya dapat ditentui salah satunya pada seni koromo. Kesenian ini menggabungkan aspek agama dan budaya lokal. Seni koromo menjadi komponen penting sebagai tradisi muludan yang harus dilakukan setiap tahunnya. Kampung Cikubang, Desa Sukahayung, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, termasuk daerah yang memiliki gamelan koromo. Kesenian tersebut dibawa ke Cikubang oleh Eyang Sani, dan kini kesenian ini sudah beralih ke generasi keempat, yaitu oleh Panandang. Sekian presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kenalan untuk kelompok 1. Sudah menemukan ya di daerah mana? Rancakalong ya? Itu seni muludan ya, atau kebudayaan muludan, tetapi dengan adanya seni ya, seni bangunan, apa namanya? Seni gamelan. Namanya apa? Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan diterapkan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Milka Puspitasari. Nama saya Isa Tadi. Nama saya Julita Ningsih. Nama saya Citra Aulia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kebudayaan Islam berkolaborasi dengan agama sebelumnya, yaitu Hindu Buddha? Contohnya, 1. Seni bangunan. Contoh yang paling terlihat dalam seni bangunan adalah masjid dan makam. Ciri-ciri masjid kuno. Pertama, atap masjid berupa lubang atau
Tradisi bubur suro di Dusun Cijere, Desa Narawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, merupakan tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakatnya sebagai peninggalan leluhurnya. Prosesi pelaksanaan tradisi bubur suro terdiri dari rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh warga masyarakatnya untuk berpartisipasi secara aktif dan menjadikan tradisi tersebut sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, maupun hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Prosesi bubur suro diawali dengan ijab sebagai bentuk wujud syukur kepada Sang Pencipta. Dilanjutkan dengan prosesi wukuh yang dilakukan oleh ketua rukunan. Meracik bahan bubur dilakukan oleh perempuan, sementara membuat hawuk atau tungku dilakukan oleh laki-laki. Setelah proses meracik selesai, dilanjutkan pada proses ngabubur, mengolah bubur, dan diakhiri dengan proses membagikan bubur. Selama dalam pelaksanaannya, tradisi bubur suro diiringi musik tarawangsa. Tradisi bubur suro tidak sekedar kegiatan untuk mengumpulkan warga untuk ngabubur atau memasak bubur. Kemudian hasilnya dibagikan kepada warga masyarakat. Akan tetapi, tradisi ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan alam dari ancaman pengurusakan ekosistem yang akan mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal tradisi bubur suro memiliki nilai-nilai kearifan ekologis, yaitu 1. Ijab merepresentasikan tindakan nyata dalam memperlakukan alam dengan bijak, merupakan gambaran masyarakat yang religius, yang meyakini bahwa melimpahnya sumber daya alam merupakan anugerah yang maha kuasa yang harus disyukuri. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik sekali ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Anggun Agnaini. Saya Anis Laiha, saya Muhammad Khalilina, saya dari Juliari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan pertanyaan nomor 1. Mengapa kebudayaan Islam mengalami akulturasi dengan agama sebelumnya, yaitu Hindu Buddha? Jawaban, Islam adalah agama yang fleksibel dan cakupannya pun sangat luas, sangat tidak bisa kalau hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, yang mana dalam Islam tidak ada pemaksaan ataupun keterpaksaan bagi umatnya. Semua aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Cakupan yang diajarkan dalam kajian agama Islam sangatlah luas dan tak ada satupun ilmu yang terlewatkan dalam kajian agama Islam. Semua terjawab dalam Islam. Bahkan Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan. Sesuai dengan sistem penyebaran Islam zaman dahulu, seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Melalui sistem tersebut, masyarakat lebih mudah memahami nilai-nilai Islam melalui seni tanpa adanya kekerasan. Seiring perkembangan Islam, kebudayaan mulai muncul dengan berbagai jenis, bahkan dalam setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan mengalami perkembangan yang sangat besar dan signifikan. Hal ini memberikan dampak pada perkembangan budaya Islam. Kebudayaan Islam adalah peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Nilai kebudayaan ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh terdahulu yang telah menyebarkan
menyebarkan agama Islam baik dalam bidang sains maupun teknologi. Dalam kebudayaan juga terdapat nilai-nilai yang dijadikan landasan pokok guna menentukan sikap untuk dunia luarnya, bahkan untuk melandasi langkah yang tidak dilakukannya, sehubungan dengan pola hidup dan tata cara bermasyarakat. Islam rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau ditafsiri atau diterjemahkan, Islam rahmatan lil alamin sangat luas sekali karena ajaran Islam sendiri tampil menjadi pemecah solusi untuk segala permasalahan yang menimpa manusia. Upaya-upaya Islam rahmatan lil alamin dibuktikan oleh para penyebar agama Islam, yaitu para wali songo yang sangat berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yaitu dengan berkesenian dan berkebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa seni adalah cara paling efektif untuk para wali songo berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah kita. Karena Islam akan membawa keselamatan bagi manusia di bumi ini. Islam sebagai agama disebutkan rahmat bagi seluruh alam, kebenaran dan segala bagi umat manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentu maksudnya sikap dalam dinamika budaya Islam. Dinamika budaya Islam yang menghendaki Islam adalah dinamika yang positif, yaitu bermanfaat tanpa menimbulkan malapetaka dan aniaya bagi manusia. Karena memang seni dalam Islam lahir dari suatu proses pembelajaran pendidikan yang positif dan tidak keluar dari batas syariat. Seni Islam merupakan seni yang berpedoman pada akidah Islam, yaitu dalam penjelasan kepada Allah dan tidak keluar dari akidah akhlak. Muhammad Abdul Jabbar berpendapat suatu seni akan menjadi Islamis jika seni mengungkapkan pandangan kehidupan muslimin, yaitu dengan konsep tauhid. Tujuan dari seni Islam tidak lain hanya karena mencari keridhaan Allah. Sedangkan kesenian yang tidak berkonsep Islam hanya semata-mata untuk dunia sebagai hiburan atau kesenangan saja, tak ada manfaatnya. Quraisy Shihab mengungkapkan pandangannya. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dan sisi pandangan Islam tentang Islam. Hidup dan manusia yang mengantar menuju kehidupan sempurna adalah kebenaran dan keindahan. Kesenian atau seni dalam Islam berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan pembelajaran positif yang tidak keluar dari syariat Islam. Adanya kesenian dalam Islam bertujuan untuk mensucikan Allah dan mencari keridhaannya. Seni dalam Islam juga digunakan untuk sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan dan mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dua, mengapa kebudayaan Islam identik dengan seni dan upacara? Tuliskan kebudayaan Islam yang masih melekat di sekitar rumah kalian. Tradisi syukuran hajat lembur dan bungkus lok sampai saat ini masih dilestarikan sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, seperti yang dilaksanakan warga dusun Cibalongka, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua. Untuk memasak bungkus lok, prosesnya sejak pagi hingga beberapa jam dengan cara gotong royong oleh warga, terutama ibu-ibu. Bahan baku yang dimasak adalah beras, kacang tanah, santan, direbus dan diaduk secara terus-menerus hingga tercampur rata. Warga setempat terus menjaga tradisi tersebut agar tidak hilang, sebab budaya ini penuh makna dan mengandung filosofi baik. Antara lain mempererat silaturahmi, mendoakan alam dan seisinya, khususnya untuk keselamatan dan kesejahteraan warga. Bungkus lok ini dibuat secara gotong royong dan swadaya oleh masyarakat, baik biaya maupun proses pembuatannya. Sudah menjadi tradisi masyarakat setelah setiap kali memasuki perayaan tahun baru Islam dan hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat bergotong royong membuat bungkus lok lalu didoakan dan dimakan bersama. Ini dilakukan untuk melestarikan umat Islam berbuat sekaligus disebut kepada yang berkuasa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok N, tepuk tangan untuk sudah selesai semua ya presentasi dari 6 kelompok. Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu, kesimpulannya yaitu akulturasi kebudayaan yang berkembang saat ini tidak adanya sistem kasta atau pelapisan sosial. Raja
Raja diganti menjadi sultan, bidang pendidikan yaitu pesantren, busana menunjukkan identitas Islam, seni bangunan seperti atap tumpang Masjid Agung yang ada di Sumedang. Oke, baik, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Rika sudah menyebutkan pembelajaran hari ini. Maka dari itu pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Dan jangan lupa nanti minggu depan kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu kalian baca-baca dulu sebelum pembelajaran selanjutnya dimulai ya. Jadi boleh melihat di perpustakaan atau yang sudah dibagikan buku paket masing-masing. Oke. Selanjutnya nanti kalian ibu akan share tugas mandiri berupa share ya di rumah untuk dikerjakan. Ibu sudah kirim ke WA group. Sudah dicek? Sudah ada? Sudah. Minggu depan kita bahas ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Maka kita akan tutup dengan doa ya. Silakan Bapak tutup dengan doa. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa di dalam hati. Mulai. Pembelajaran sejarah hari ini mengenai budaya Islam di Indonesia sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar sejarah hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga mendapat hikmahnya. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.